Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya. Suatu kehormatan besar bagi saya untuk hadir di sini. Perkenankanlah juga kami mohon pada pimpinan untuk sedikit meluruskan bahwa saya hadir di sini dalam kapasitas saya sebagai pribadi, sebagai warga negara Republik Indonesia, bukan dalam kapasitas sebagai PLT Sekjen DPP PDI Perjuangan. Karena itulah pada kesempatan yang sangat baik, sesuai dengan arahan dari pimpinan tadi, perkenankanlah saya menyampaikan keterangan-keterangan yang diperlukan sesuai dengan harapan pimpinan sebagaimana disampaikan kepada saya melalui undangan tertulis ini. Jadi saya datang resmi ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ini, karena itulah mohon maaf ketika tadi ada yang menanyakan salah satu anggota, kenapa saya tidak pakai masker, karena ini undangan resmi. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang terhormat anggota Komisi 3 DPR RI, rekan-rekan pers, dan hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan hadir dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI ini. Rapat ini bukanlah sekedar rapat dengan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Rapat ini merupakan pertemuan antara seorang warga negara Republik Indonesia dengan wakil rakyatnya sendiri. Karena itulah saya memiliki tanggung jawab yang besar, yakni untuk menyampaikan kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran yang berkaitan dengan adanya hubungan sebab akibat yang akhirnya menciptakan krisis, menciptakan ketegangan antar lembaga seperti KPK, Kompolnas, Polri, Presiden, dan DPR RI. Ketegangan yang kemudian berkembang sangat-sangat cepat, dan akhirnya seluruh energi bangsa ini terkuras akibat proses penegakan hukum yang diduga kurang cermat dan kurang sepenuhnya mengindahkan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan. Kita semua sungguh prihatin atas semua yang terjadi. Semua pihak seharusnya mengedepankan ketaatan pada hukum yang berkeadilan, pada supremasi hukum itu sendiri. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, saya datang memenuhi panggilan Komisi 3 ini karena saya percaya bahwa di lembaga perwakilan rakyat inilah fungsi pengawasan dijalankan. Saya juga percaya bahwa disinilah satu-satunya tempat yang tersedia di dalam mekanisme ketatanegaraan kita untuk menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap lembaga negara yang bergerak di bidang penegakan hukum seperti Polri dan KPK. Atas dasar itulah, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan fakta-fakta yang saya miliki terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan, dugaan pelanggaran sumpah jabatan, dugaan pelanggaran kode etik, dan bahkan pelanggaran yang masuk dalam ranah hukum pidana yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK, yakni Bapak Abraham Samad. Bagi saya, mengungkapkan masalah ini sungguh sangatlah berat. Di tengah harapan dan kepercayaan publik yang begitu besar terhadap institusi KPK. Namun saya memilih untuk mengambil tanggung jawab tersebut, sebab saya percaya sepenuhnya bahwa KPK lahir dengan misi mulia untuk memberantas dan mencegah korupsi. Saya memahami dan mendukung sepenuhnya mengapa KPK mendapatkan kewenangan yang begitu besar, bahkan telah menjelma menjadi sebuah lembaga yang begitu powerful. Tidak lain dan tidak bukan karena betapa hebat daya rusak penyakit korupsi itu. Kewenangan yang besar seharusnya juga diikuti dengan tanggung jawab, pengawasan, dan kedisiplinan seluruh pimpinan dan personel KPK untuk mengedepankan keadilan dan kebenaran sebagai nilai penegakan hukum yang tertinggi. Karena itulah prinsip kehati-hatian dan ketaatan pada mekanisme hukum wajib untuk dijalankan. Tidak hanya itu, seluruh pimpinan KPK menurut Undang-Undang KPK harus memenuhi syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
harus jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik. Reputasi artinya dibangun melalui sebuah proses waktu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Terhadap apa yang sudah saya sampaikan, melalui pertemuan sebanyak 6 kali berturut-turut dengan Bapak Abraham Samad, saya memiliki fakta-fakta adanya korelasi. Sekali lagi, adanya korelasi antara penetapan status tersangka secara mendadak dan mengejutkan semua pihak terhadap Komjen Politik Pak Polisi Budi Gunawan. Banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa dari sinilah krisis itu bermula. Saya pribadi tidak akan masuk ke ranah substansi hukum yang memang bukan bidang keahlian saya. Saya hadir sebagai pelaku yang merasakan, mengalami, melihat secara langsung. Di hadapan para wakil rakyat yang terhormat, saya ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut yang tentunya didukung oleh adanya bukti ataupun para saksi hidup yang mengetahui kebenaran yang saya sampaikan. Pertama, memang benar bahwa kami melakukan pertemuan dengan beliau. Pertemuan pertama dilakukan di apartemen mewah The Capital Residence di lantai 5. Saudara Supriyansah, sahabat beliau, hadir menjemput saya bersama dengan Bapak Cahyo Kumolo saat itu pada pertemuan yang pertama. Kedua, pertemuan tersebut dilakukan atas inisiatif beliau, Bapak Abraham Samad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan di dalam pertemuan yang sangat tertutup itulah komunikasi dijalankan. Beliau sendiri mengatakan kepada kami bahwa salah satu perkara yang berkaitan dengan salah seorang kader kami, hukumannya ringan karena bantuan beliau. Kami pun membahas berbagai kasus lain yang saat itu juga sedang ditangani KPK. Pertemuan kedua hingga kelima merupakan pertemuan yang intens. Pada intinya, pertemuan tersebut membahas tentang niatan beliau untuk menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Bapak Joko Widodo. Ini hal yang wajar. Lebih-lebih saat itu media survei itu juga mengatakan beliau sebagai salah satu calon. Karena itulah pertemuan dilakukan di tempat yang berbeda-beda dan bertemu dengan banyak pihak yang intinya merupakan suatu bentuk lobby politik, seperti halnya pertemuan dengan Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono dan Saudara Andi Wijayanto untuk memuluskan niatan beliau menjadi calon wakil presiden. Namun akhirnya realitas politik menetapkan bahwa pasangan Bapak Joko Widodo adalah Bapak Yusuf Kala. Untuk itulah, maka pada tanggal 19 Mei 2014, setelah penetapan cawapres tersebut, saya ditugaskan untuk menyampaikan keputusan ini kepada Bapak Abraham Samad. Maka pada malam itu juga, sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat dini hari, di rumah beliau di Pulau Mas, dengan didampingi saksi, kami menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan tersebut. Disitulah saya sungguh kaget, bahwa dengan spontan beliau menyatakan bahwa yang menjadi penyebab kegagalan ini adalah Bapak Budi Gunawan, sesuai dengan hasil penyadapan yang beliau lakukan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, banyak pihak yang mempertanyakan, mengapa cerita ini baru muncul? Mengapa kebenaran baru disampaikan sekarang? Apakah ini sebagai niatan untuk menyerang KPK dan sebagai suatu bentuk desain besar untuk memperlemah KPK? Secara tegas saya nyatakan bahwa cerita ini muncul karena memang berkorelasi dengan penetapan status tersangka tersebut. Seluruh mekanisme kelembagaan seolah tidak berarti di tangan satu orang. Publik dengan kepercayaan yang begitu besar terhadap KPK pun menganggap ini sebagai kebenaran mutlak yang seolah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Bahwa calon Kapolri adalah tersangka. Ini yang terjadi. Sehingga seolah itu menjadi sebuah kebenaran mutlak. Saya masih ingat betul ketika itu diumumkan. Ada gambaran yang begitu emosional. Mungkin saya salah karena saya menjadi pelaku. Tetapi seorang ahli psikologi mungkin bisa melihat itu. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, asas praduga tidak bersalah pun kemudian terjungkal oleh kuatnya opini publik yang dibangun dengan kuatnya bahwa penetapan status tersebut
tersangka tersebut merupakan sebuah kebenaran yang menjadi stigma. Dengan tetap menempatkan kehormatan terhadap KPK dengan misi mulianya, sekali lagi dengan tetap menempatkan penghormatan terhadap KPK dengan misi mulianya, saya justru ingin menyatakan bahwa ada korelasi positif antara penetapan status tersangka dengan serangkaian pertemuan yang kami adakan. Maka momentum politik pun diambil hanya beberapa saat sebelum Komisi 3 DPR RI ini melaksanakan tugas konstitusionalnya, ditetapkanlah status tersangka itu. Karena itulah cerita tentang pertemuan ini baru terbuka ke publik. Baru kami buka setelah beliau sendiri menyatakan itu fitnah. Saya bisa tunjukkan dalam sebuah gambar. Pada saat itu sangat jelas keterangannya bahwa itu sebagai suatu hal yang hasto ini fitnah. Jadi kami ini seolah-olah penyebar fitnah. Nanti akan saya sampaikan. Suatu pertemuan yang pada saat itu memang kami tutup rapat. Jadi terus terang memang awalnya kami tutup rapat. Karena kami percaya akan kenegarawanan beliau, bahwa proses politik di luar institusi KPK dengan proses penegakan hukum di dalam KPK adalah dua hal yang berbeda dan tidak terkait satu sama lain. Namun pengabaian mekanisme hukum seperti tidak dilakukannya pemeriksaan saksi terlebih dahulu dan lain-lain adalah menjadi bagian dari proses yang kemudian menimbulkan perdebatan publik. Itulah gambaran nyata bahwa di tangan beliau peristiwa politik dan proses hukum ternyata bertali temali. Mungkin tiadanya alat kontrol sangat memungkinkan hal itu terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah erat kaitannya bahwa penetapan status tersangka tersebut adalah akibat dendam politik? Disinilah kami mengharapkan kejujuran dari internal KPK diperlukan. Hal ini penting sebagai sebuah momentum untuk melakukan pembenahan. Kami pun siap memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan sekiranya KPK membentuk komite etik. Namun substansinya bukan hanya itu saja. Substansi lain adalah terkait dengan kebohongan publik yang telah dilakukan oleh beliau yang mengatakan bahwa pertemuan tersebut tidak pernah ada. Meskipun pernyataan tersebut akhirnya dikoreksi sendiri, namun delik hukumnya telah terbuka bahwa pertemuan itu ada dan substansinya tidak hanya berkaitan dengan niatan beliau untuk menjadi cawapres, namun juga ada pembahasan terhadap persoalan hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Saya yang begitu menaruh hormat pada institusi KPK, tidak pernah berkurang sedikit pun rasa hormat saya dan kepercayaan saya terhadap institusi KPK tersebut. Pemberantasan korupsi tetap harus menjadi misi paling utama dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membatalkan misi tersebut. Yang saya rasakan adalah bahwa di dalam kewenangan yang begitu besar, namun sedikit pengawasan, ternyata membuka peluang terhadap adanya penyalahgunaan kekuasaan. Publik pun teringat bagaimana kasus yang menimpa KPK terhadap kebocoran sprindik Saudara Anas Urbaningrum. Ini merupakan fakta bahwa beberapa pimpinan KPK pada periode ini telah meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian karena melibatkan diri dalam kepentingan politik di luarnya. Bocornya sprindik tersebut adalah gambaran telanjang bagaimana ada pimpinan KPK yang tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan politik yang ada di luarnya. Pimpinan KPK seharusnya tidak boleh berpolitik. Mereka seharusnya menjadi benteng yang tangguh, yang tidak memungkinkan orang di sekitarnya atas persetujuannya untuk mengatur pertemuan dan memuluskan kepentingan pribadinya. Mereka seharusnya sudah selesai dengan dirinya. Disinilah pernyataan utama saya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, bahwa memang pertemuan itu terjadi. Pertemuan yang membahas kasus hukum yang sedang ditangani. Ada niatan baik untuk membantu kasus hukum, dan ada niatan untuk menjadi cawapres, serta ada persoalan pribadi yang kemudian menjadi motif utama di dalam penetapan status tersangka. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, maaf beribu maaf,
bukan bermaksud untuk menggurui. Namun bukankah di dalam mengelola kekuasaan pemerintah negara ini, kita seharusnya berdiri kokoh melaksanakan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Bukankah konstitusi ini menjadi bangunan dasar suatu organisasi negara yang berfungsi sebagai rujukan normatif dan dasar pembenar, baik secara moral maupun secara legal, kepada segala aktivitas para pejabat pengemban kekuasaan negara, sebagaimana disampaikan oleh J.F. Strong. Lalu mengapa pemerintah negara yang berdasarkan aturan hukum dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, kini prinsip asas praduga tak bersalah diingkari di hadapan kita semua? Mengapa asas legalitas dikesampingkan dan supremasi hukum tidak dikedepankan? Bukankah itu merupakan penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melebihi dari rasa keadilan itu sendiri? Karena itulah Pancasila, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi kami, persoalan saat ini bukan lagi persoalan Kapolri, namun sudah masuk pada ranah yang sangat substansial, sangat fundamental, yakni kedisiplinan kita untuk taat sepenuhnya pada konstitusi sebagai pedoman dan sekaligus pijakan dalam bernegara. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, apa yang terjadi saat ini seharusnya membuka peluang besar bagi kita semua untuk mengembalikan roh pemberantasan korupsi. Disinilah posisi kami, bahwa agenda pemberantasan korupsi tetap harus menjadi misi utama KPK. Tidak ada maksud sedikit pun untuk memperlemah institusi anak kandung reformasi tersebut. Demikian halnya bagi kita semua. Tidak ada niatan sedikit pun untuk memperlemah institusi Polri. Polri telah ikut berjuang menegakkan NKRI, sebab Polri adalah anak kandung proklamasi sebagaimana TNI. Namun kita harus menarik garis yang tegas antara institusi dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan inilah pesan utama kami, bahwa penghormatan yang begitu besar terhadap institusi tidak otomatis menutup mata kita terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan di institusi tersebut. Demikian halnya, tidak ada satupun institusi di negeri ini yang seolah berdiri di atas kebenaran pribadi, bahkan berdiri di atas semua institusi yang ada di Republik ini. Semua institusi negara harus tunduk pada hukum negara. Untuk itulah kami mengharapkan kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 ini yang menjalankan fungsi pengawasan untuk dapat melihat secara objektif keterangan yang saya sampaikan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh keterangan saya bertanggung jawabkan secara politik, hukum, maupun tanggung jawab saya pribadi kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran terpenting untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi dan sekaligus menegaskan bahwa kita semua hadir di sini karena cinta Indonesia. Kita tidak rela negeri ini dirusak oleh mereka yang hanya digerakkan oleh ambisinya. Marilah kita luruskan perjalanan negeri ini untuk mengabdi sepenuhnya kepada kehendak rakyat dengan melakukan revolusi mental di seluruh bidang kehidupan. Tujuan kita bukan hanya untuk menyelamatkan KPK, menyelamatkan Polri, namun jauh lebih penting adalah bagaimana menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia agar segera mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. Disinilah harapan itu kami letakkan untuk Indonesia yang lebih baik. Demikian penjelasan kami pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Hasto atas keterangan yang telah disampaikan, plus ada bunga-bunga tadi. Ya, revolusi mental itu bagus juga. Selanjutnya kami persilahkan. Tadi kalau tidak salah Saudara Hasto ingin menunjukkan sesuatu tapi tidak jadi. Silakan. Ya boleh itu kalau ada. Baik, terima kasih. Fotonya atau apa itu? Itu saya mohon maaf ke bawah slide. Jadi
Bisa disampaikan, Mas. Bisa Yang nanti saya sampaikan, ini adalah bukti pertemuan ketiga. Ini yang memang nyata-nyata di publik. Itu pada tanggal 3 Mei sekitar pukul 12.10 terjadi di airport. Ini ada, kami punya dokumen-dokumennya, ada komunikasi politiknya, ini sudah saya sampaikan. Kemudian itu pertemuan ketiga. Bukti pertemuan keempat adalah di rumah Bapak Endro Priyono. Kalau ini dilihat oleh Bapak Abraham Samad, beliau tahu siapa yang di sebelah kiri dan sebelah kanan beliau. Di situ. Pak Ketua, interupsi Ketua. Iya nggak apa-apa sebentar. Menurut saya ini ada tulisan dan ada gambar. Akhirnya yang dikopikan ke kita, jadi kita lebih clear, kita udah jadi dialog kan? Iya, ini tadi. Ini Mohon maaf, kemarin undangan mendadak, jadi belum sempat kalau mempersiapkan bisa segala nanti sesuatunya. Saudara Hasto bisa sampaikan kepada kita kopinya untuk bisa scan itu kan? Ya, Scan. baik, nanti kami sampaikan pimpinan. Oke. Dan juga ini handphone saya yang selalu pakai untuk komunikasi pada saat itu. Kami serahkan juga kepada penyidik. Jadi dalam HP itu Saudara Hasto ada komunikasi gitu ya? Iya betul. Oke, bagus. Ya, disimpan aja jangan sampai. Oh ya, saya simpan rapat-rapat pimpinan. Ini juga pertemuan Bapak Andi Wijayanto dengan istri Bapak Abraham Samad. Itu pada pertemuan kelima di rumah Itu di beliau. mana? Di mana? Di rumah beliau Dengan siapa tadi? dengan Siapa? istri Bapak Abraham Samad, Antara Bapak Andi Wijayanto. Pak Andi Wijayanto dengan Samad ya? Iya, Iya, ya. itu ada. Kemudian inilah yang mendorong pimpinan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran ketika Bapak Abraham Samad berdiri dan mengatakan bahwa saya memfitnah beliau. Ini juga ada. Di luar itu ada saksi-saksi hidup yang mohon maaf tidak bisa saya bawa ke sini. Terima kasih. Ketua, Ketua, baik, Ketua, bisa Ketua. disampaikan. Ketua. Bisa disampaikan itu ke Ketua. Anda. Tunggu dulu, Pak. Ini. Nah, kalau bisa bahan-bahannya bisa Saudara Hasto sampaikan ke kami. Ya.